Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di minggu ini kita akan membahas materi mengenai notasi algoritma, yaitu untuk merepresentasikan suatu algoritma dalam bentuk yang lain seperti flowchart, pseudocode, dan secara deskriptif. Kemudian juga kita akan membahas mengenai struktur algoritma, yaitu ada runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Baik, sudah siap ya? Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu representasi algoritma. Baik, mengapa perlu representasi algoritma? Di sini, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, maka manusia secara alami mereka berpikir problem solving, gitu ya. Nah, namun solusi yang diberikan itu masih dalam bentuk bahasa manusia, yaitu bahasa yang masing-masing kita gunakan, gitu ya. Nah, kemudian dari bahasa ini, apabila kita ingin solusi ini dikemas dalam bentuk suatu program, gitu ya, program yang nantinya akan dijalankan oleh komputer, maka dibutuhkan, kemarin kita bahas bahasa yang universal, bahasa yang bisa dipahami oleh kita, yaitu adalah yang menghadapi masalah dan yang mulai mencari solusinya, problem solving, dan programmer, yaitu orang yang akan membuat kode programnya. Apabila kita juga programmer, ya berarti kita mempersiapkan untuk kita kembangkan. Tapi pada kenyataannya banyak sekali kondisi-kondisi yang mana kita tidak kita membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk membuat kode program tersebut, gitu ya. Nah, maka dibutuhkan suatu representasi dari yang awalnya algoritmanya masih berupa bahasa manusia, ya bahasa yang kita gunakan. Contohnya kemarin algoritma mencari luas keliling, bahasa yang kita gunakan, maka kita bisa mengatakan inputkan jari-jarinya, kemudian dikalikan jari-jari dengan pi dengan bahasa kita. Nah, sekarang algoritma yang dalam bahasa itu, dalam bahasa manusia itu harus direpresentasikan ke dalam bentuk yang lain. Kenapa harus seperti itu? Karena programmer akan lebih mudah memahami algoritma tersebut apabila sudah dalam bentuk representasi dari algoritma yang lain tersebut, gitu ya, bukan dari bahasa manusia. Karena kalau pakai bahasa manusia akan ada kemungkinan perbedaan makna, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian programmer berdasarkan algoritma dengan notasi yang lebih universal, gitu ya, bisa membuatkan kodenya, yaitu menerjemahkan algoritma tadi ke dalam kode program. Sehingga dibuatlah kode program dengan bahasa pemrograman tertentu, kemudian nanti kode program akan dikompil, gitu ya, dengan nanti bantuan compiler, sehingga nanti hasil dari kode program ini bisa diproses oleh komputer dan bisa dihasilkan outputnya, sehingga hasilnya itu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang yang tadi mendapatkan masalah sehingga problemnya selesai. Nah, lalu bagaimana menulis algoritma yang dapat dimengerti oleh para programmer? Misalnya, kita sudah punya solusi untuk mengatasi masalah menghitung luas keliling, gitu ya. Kemudian bagaimana solusi yang kita miliki ini yang masih dituliskan dalam bentuk algoritma bisa diimplementasikan oleh para programmer, gitu ya, yang memiliki kemampuan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Maka kita butuh notasi algoritma kalau seperti itu. Ada representasi algoritma yang bisa kita gunakan. Di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah deskriptif, yaitu kita membuat algoritma secara deskriptif. Itu sudah kita bahas minggu lalu ya. Dan yang kedua adalah pseudocode. Nah, pseudocode ini kemarin sudah kita ulas sebagian, yang mana yang awalnya kita buat instruksi input nilai jari-jari, kita ubah menjadi input jari-jari, lebih sederhana lagi. Notasi yang ketiga adalah flowchart. Untuk beberapa orang yang lebih mudah memahami visual, ini akan sangat berguna. Artinya yang awalnya algoritma yang awalnya secara deskriptif, gitu ya, tahap per tahap, ini dikemas dalam bentuk diagram alir, gitu ya. Nanti ada bentuk-bentuk notasinya, gitu ya, bentuk-bentuk simbolnya, dari mulai simbol start, proses, apakah itu butuh input atau apakah ada output, sampai dengan terminator atau selesai.
gitu ya. Maka ada 3 yang akan kita bahas, yaitu deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Tapi kita akan banyak membahas di pseudocode dan flowchart ya.